Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Balance yang selalu semangat. Kembali lagi bareng saya, Vina Rani AS Arifin, dengan nomor pokok mahasiswa 02272311067 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di video part 5, saya akan membahas topik yang pastinya bakal menambah wawasan dan kecerdasan kalian. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sebuah metode penelitian yang semakin populer di era digital, terutama untuk memahami perilaku dan interaksi masyarakat di dunia maya, yaitu metode etnografi. Nah, etnografi adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis aktivitas sosial dan budaya dalam komunitas daring. Nah, dengan metode ini kita bisa memahami bagaimana orang berinteraksi, membentuk identitas, serta menciptakan makna dalam platform digital seperti media sosial, forum, atau grup online. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, definisi etnografi. Nah, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi interaksi sosial dalam komunitas daring atau online. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets sebagai adaptasi dari etnografi tradisional, tetapi dengan pendekatan khusus terhadap budaya digital. Dalam etnografi, peneliti mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh individu dalam ruang virtual seperti media sosial, forum diskusi, blog, dan platform komunikasi lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola komunikasi, norma sosial, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam komunitas digital tanpa harus melakukan interaksi langsung secara fisik. Keunggulan etnografi terletak pada kemampuannya untuk menangkap data secara real-time dan autentik tanpa mempengaruhi perilaku partisipan sebagaimana yang sering terjadi dalam penelitian konvensional. Nah, selain etnografi memberikan fleksibilitas dalam mengakses data dari berbagai platform digital, menjadikannya relevan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, studi perilaku konsumen, dan analisis tren sosial. Namun, metode ini juga memiliki tantangan seperti masalah etika penelitian, keterbatasan akses terhadap data private, serta kompleksitas dalam menafsirkan informasi yang seringkali bersifat informal dan tidak terstruktur. Selanjutnya kita bahas proses etnografi. Nah, proses analisis data dalam etnografi terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama, peneliti harus memilih komunitas daring yang relevan dengan tujuan penelitian. Komunitas yang dipilih harus memiliki aktivitas yang cukup tinggi, jumlah anggota yang memadai, serta keterkaitan yang erat dengan topik yang diteliti. Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati interaksi pengguna, mencatat percakapan, serta mendokumentasikan konten yang dihasilkan oleh komunitas tersebut, seperti komentar, postingan, dan diskusi. Nah, setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis mendalam untuk mengidentifikasi tema, pola komunikasi, serta wacana yang berkembang di dalam komunitas digital. Teknik analisis yang digunakan dalam etnografi dapat mencakup analisis tematik, analisis wacana, dan pendekatan kualitatif lainnya untuk menggali makna di balik interaksi daring.
Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai perilaku dan budaya digital dalam komunitas tersebut. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat melakukan triangulasi data dengan metode lain guna meningkatkan validitas temuan mereka. Selanjutnya kita bahas aplikasi etnografi. Metode etnografi memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang penelitian dan industri. Nah, dalam pemasaran, etnografi digunakan untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen dengan menganalisis percakapan dan ulasan yang mereka bagikan di media sosial, serta forum diskusi. Nah, hal ini membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta mengidentifikasi tren yang sedang berkembang di pasar. Selain itu, etnografi juga diterapkan dalam riset akademik untuk memahami fenomena sosial, politik, dan budaya dalam ruang digital, seperti gerakan sosial daring, identitas digital, serta dinamika komunitas virtual. Dalam dunia kesehatan, etnografi sering digunakan untuk meneliti bagaimana individu berbagi pengalaman mengenai kondisi medis tertentu, penggunaan obat, serta dukungan sosial dalam komunitas daring yang berfokus pada kesehatan. Begitu pula dalam bidang komunikasi, etnografi dapat membantu dalam memahami pola interaksi digital, penyebaran informasi, serta dampak media sosial terhadap opini publik. Dengan berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya ketergantungan manusia pada internet, metode etnografi semakin relevan dalam berbagai bidang penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap perilaku dan budaya dalam ekosistem digital. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan metode etnografi. Nah, dari awal hingga kini, metode etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an sebagai adaptasi dari metode etnografi untuk meneliti interaksi sosial di komunitas daring atau online. Pada awal perkembangannya, etnografi masih berfokus pada analisis forum diskusi dan kelompok minat di internet yang saat itu mulai berkembang seiring dengan popularitas internet. Kozinets mendefinisikan etnografi sebagai pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti mengamati dan memahami budaya digital tanpa harus melakukan wawancara atau interaksi langsung dengan partisipan. Dalam tahap awal ini, etnografi lebih banyak digunakan dalam penelitian akademik, terutama dalam bidang pemasaran dan perilaku konsumen, untuk memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dan membangun komunitas daring. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, etnografi mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada awalnya penelitian lebih berfokus pada forum diskusi dan komunitas berbasis teks, kini etnografi juga mencakup media sosial, blog, video, serta platform berbasis visual dan multimedia seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hal ini mengubah pendekatan analisis karena data yang dikumpulkan menjadi lebih kompleks dan melibatkan elemen visual, audio, serta algoritma platform. Selain itu, tantangan dalam etnografi juga semakin berkembang, terutama terkait dengan privasi data, etika penelitian, serta keterbatasan akses terhadap konten yang dikendalikan oleh algoritma media sosial. Selanjutnya, kita bahas etnografi di era digital dan masa depan. Nah, dalam dekade terakhir, etnografi telah berkembang menjadi metode yang tidak hanya digunakan dalam penelitian akademik, tetapi juga diadopsi secara luas oleh industri, terutama dalam analisis tren. Nah, strategi pemasaran digital serta kajian perilaku pengguna internet. Perusahaan kini menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami sentimen pelanggan,
mengidentifikasi persona konsumen, serta mengevaluasi respons masyarakat terhadap produk atau layanan mereka melalui analisis data, media sosial, dan interaksi daring. Nah, dengan adanya big data dan kecerdasan buatan atau AI, etnografi kini juga sering dikombinasikan dengan metode analitik lainnya, seperti analisis sentimen berbasis machine learning dan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk meningkatkan akurasi dalam memahami pola komunikasi digital. Nah, ke depan metode etnografi diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi digital dan perilaku manusia dalam dunia maya. Tantangan baru seperti deepfake, filter bubble, serta bias algoritmik menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian berbasis etnografi. Selain itu, semakin banyaknya data yang bersifat ephemeral seperti Instagram Stories atau Snapchat juga mengubah cara peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang semakin adaptif dan interdisipliner, etnografi tetap menjadi salah satu metode utama dalam memahami budaya digital dan perilaku manusia di era internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam etnografi. Nah, terdapat 4 teknik utama dalam penelitian etnografi. Yang pertama, observasi dalam etnografi. Nah, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati interaksi dan aktivitas pengguna dalam komunitas daring seperti media sosial, forum, atau grup diskusi. Nah, observasi dapat dilakukan secara aktif di mana peneliti pasif di mana peneliti hanya mengamati tanpa berpartisipasi, atau aktif di mana peneliti terlibat langsung dalam diskusi untuk memahami dinamika komunitas secara lebih mendalam. Nah, teknik ini memungkinkan peneliti menangkap pola komunikasi, norma sosial, dan wacana yang berkembang dalam interaksi digital. Namun, tantangan utama dalam observasi adalah keterbatasan akses ke komunitas tertutup serta interpretasi data yang seringkali bersifat informal dan kontekstual. Kedua, wawancara dalam etnografi dilakukan secara daring melalui pesan teks, email, atau video call untuk menggali informasi langsung dari anggota komunitas digital. Wawancara ini bertujuan memahami pengalaman, persepsi, serta motivasi individu dalam berpartisipasi dalam komunitas daring. Bergantung pada tujuan penelitian, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Nah, meskipun wawancara dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan observasi, tantangannya terletak pada kesulitan dalam mendapatkan partisipan yang bersedia diwawancarai, terutama dalam komunitas yang menjaga anonimitas atau memiliki aturan ketat mengenai interaksi dengan pihak luar. Ketiga, analisis dokumen. Dalam etnografi melibatkan pengkajian berbagai jenis teks digital seperti komentar, postingan, artikel, blog, serta arsip diskusi dalam komunitas daring. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola komunikasi, serta wacana yang berkembang dalam komunitas digital. Pendekatan yang umum digunakan dalam analisis dokumen meliputi analisis tematik untuk menemukan pola utama dalam data, serta analisis wacana untuk memahami bagaimana suatu komunitas membangun narasi dan identitas. Meskipun analisis dokumen memungkinkan peneliti mengakses data dalam jumlah besar, tantangannya terletak pada memilah informasi yang relevan serta menafsirkan makna yang seringkali bersifat ambigu atau kontekstual. Keempat, partisipasi aktif merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat langsung dalam komunitas daring dengan membuat akun, berkomentar, atau ikut serta dalam diskusi.
Teknik ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman anggota komunitas dari sudut pandang yang dalam atau insider, serta memperoleh wawasan yang tidak bisa didapat hanya melalui observasi pasif. Namun, metode ini memiliki tantangan etis seperti menjaga transparansi peran peneliti, memperoleh izin jika diperlukan, serta memastikan bahwa keberadaan peneliti tidak mengganggu interaksi alami komunitas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam etnografi harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan pedoman penelitian digital. Kesimpulan metode etnografi. Metode etnografi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku, interaksi, dan budaya komunitas daring melalui analisis data digital. Dengan memanfaatkan teknik observasi, wawancara, analisis dokumen, dan partisipasi aktif, etnografi memungkinkan peneliti menggali wawasan mendalam mengenai bagaimana individu dan kelompok berkomunikasi, serta membangun identitas dalam ruang digital. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya dalam menangkap dinamika sosial secara autentik tanpa harus mengganggu aktivitas komunitas yang diteliti. Meskipun memiliki banyak kelebihan, etnografi juga menghadapi tantangan seperti persoalan etika penelitian digital, keterbatasan akses komunitas tertutup, serta kesulitan dalam menafsirkan data yang seringkali bersifat informal dan kontekstual. Oleh karena itu, penerapan metode ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, etika, dan kehati-hatian agar hasil penelitian tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, etnografi menjadi metode yang semakin relevan untuk meneliti fenomena sosial di era internet dan media sosial. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang metode etnografi. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu kalian memahami bagaimana etnografi digunakan untuk meneliti interaksi dan budaya di dunia digital dengan lebih mendalam. Nah, jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar lebih jauh tentang metode penelitian ini. Teruslah mengeksplorasi ilmu dan mengembangkan wawasan agar kita semakin memahami bagaimana teknologi dan sosial budaya saling berinteraksi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan ragu untuk terus mencari pengetahuan yang bermanfaat. Saya Vina Rani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.